Pertama kali didirikan oleh Steve Jobs bersama dengan kedua rekannya Steve Wozniak dan Ronald Wayne. Apple kini telah bertransformasi menjadi salah satu perusahaan yang menjadi raksasa teknologi dunia. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa Apple terkenal dengan produk smartphone-nya seperti iPhone dan produk elektronik terkenal lainnya. Pada tahun 1976, tahun pada saat awal berdirinya Apple yang dirintis oleh Steve Jobs dan dua rekannya ini hanya berfokus pada menciptakan produk berupa komputer hingga akhirnya produknya mulai dikenal di seluruh penjuru dunia. Pada awalnya, markas besar Apple bertempat di Apple Campus. Namun kini, Apple sudah memiliki markas besar baru yang super megah dan futuristik. Markas besar Apple ini dikenal dengan Apple Park. Bangunan ini didirikan pada tahun 2014 di area seluas 1,46 km persegi di Cupertino, California. Apple Park selesai dibangun pada tahun 2017. Namun, selain fakta tersebut, Apple Park juga memiliki sejumlah fakta unik lain. Nah, apa saja faktanya? Bareng aku RG, kita akan bagikan informasi tentang 7 fakta Apple Park, markas besar Apple yang megah dan futuristik. Apple Park didesain oleh arsitek Inggris bernama Norman Foster. Ia mendesain Apple Park dengan bentuk ground scraper berbentuk lingkaran, dengan bangunan utama memiliki luas 0,26 km persegi berlantai 4, sehingga bangunan utama Apple Park dapat menampung karyawan hingga 12.000 orang. Adapun untuk gaya arsitektur, Apple Park mengusung konsep neo-futurisme, yang mana menekankan pada bentuk bangunan yang futuristik dan canggih. Bahkan karena bentuknya yang unik ini, Apple Park sering dijuluki sebagai The Spaceship karena bentuknya yang futuristik itu. Selain memiliki bentuk bangunan yang futuristik dan megah, Apple Park juga dirancang menjadi area perkantoran yang memiliki konsep ramah lingkungan. Konsep ramah lingkungan ini pada kenyataannya juga didasarkan atas permintaan dari Steve Jobs yang menginginkan agar Apple Park lebih terlihat seperti cagar alam ketimbang perkantoran pada umumnya. Dilansir dari laman Business Insider, Apple Park memang dirancang untuk menyediakan 80% ruang terbuka hijau yang ditanami 9.000 pohon yang terdiri dari 300 varietas berbeda. Hal ini tentunya diharapkan menciptakan udara segar di area lingkungan Apple Park. Namun selain memiliki ruang terbuka hijau yang luas, di bangunan kantor utama Apple Park yang terbentuk seperti pesawat ruang angkasa ini memang dirancang untuk tidak banyak menggunakan pemanas atau pendingin ruangan seperti AC. Menurut laman SkySight yang mengutip Popular Science, terdapat 4.300 lempengan beton yang dirancang berpori. Hal ini bertujuan sebagai pendingin ataupun penghangat ruangan alami. Kantor utama Apple Park yang berbentuk lingkaran seperti cincin yang memiliki diameter 461 meter ini dilengkapi dengan panel surya di bagian atapnya. Hampir seluruh bagian atap dari bangunan utama ini sudah pasti dapat menghasilkan listrik yang tentunya berguna untuk kehidupan operasional kantor utama Apple. Dana yang dihasilkan dari panel surya yang diletakkan di bagian atap kantor utama Apple ini bisa mencapai 17 MW. Daya sebesar ini setidaknya menyumbang 75% dari total seluruh daya listrik yang dihasilkan di Apple Park. CEO Apple, Tim Cook, dengan bangganya mengatakan bahwa Apple Park merupakan salah satu bangunan paling hemat energi di dunia dan rumah inovasi untuk generasi yang akan datang. Selain menjadi bangunan yang hemat energi, Apple Park juga menyediakan fasilitas pusat kebugaran dan kesehatan seluas 100.000 kaki persegi atau 9.230 meter persegi. Fasilitas ini menyediakan tempat gym, ruang yoga, serta menyediakan layanan pemeriksaan medis untuk karyawan Apple.
Dengan adanya fasilitas ini tentunya sangat membantu karyawan Apple terjaga kebugaran dan kesehatannya. CEO Apple Tim Cook mengatakan bahwa keberadaan fasilitas ini membuat para karyawan Apple semakin energik dan semangat dalam menyelesaikan pekerjaannya. Tak hanya fasilitas kesehatan dan olahraga, di lingkungan kompleks Apple Park juga dilengkapi beberapa fasilitas yang dapat menunjang aktivitas, kegiatan, atau bahkan pertemuan. Di sisi lain, bangunan Apple Park, tepatnya di atas bukit kompleks Apple Park, terdapat sebuah auditorium yang berbentuk silinder, di mana auditorium sebenarnya terdapat di bawah tanah bangunan tersebut. Auditorium ini secara resmi dikenal sebagai Steve Jobs Theater. Selain auditorium, kompleks Apple Park juga terdapat Visitor Center. Visitor Center Apple Park terdapat 2 lantai dengan 4 area utama seluas 1.870 meter persegi. Di fasilitas tersebut terdapat Apple Store, kafe, ruang pameran yang dilengkapi augmented reality, dan teras atap. Di samping bangunan utama Apple Park, atau tepatnya terletak di selatan bangunan utama Apple Park, terdapat juga 2 bangunan besar yang menjadi fasilitas Research and Development atau R&D Apple. Kedua bangunan ini memiliki luas 28.000 meter persegi dan dapat menampung sekitar 2.000 orang. Untuk akses masuk utama ke Apple Park, terdapat sebuah terowongan yang terhubung langsung dengan parkiran bawah tanah. Dilansir dari Designing Buildings, terowongan ini memiliki tinggi sekitar 755 kaki. Dari segi penerangannya, terowongan ini menggunakan lampu LED. Penggunaan lampu LED sendiri bertujuan agar terowongan tersebut semakin terlihat futuristik dan tentunya menghemat energi. Dilansir dari Journals, konstruksi terowongan bawah tanah ini menelan biaya mencapai 26 juta US dollar, atau jika dikonversi ke rupiah, nilainya bisa mencapai 383,2 miliar. Biaya pembangunan terowongan bawah tanah ini menyerap 8% dari total keseluruhan biaya pembangunan Apple Park. Karena memiliki fasilitas yang megah dan berteknologi tinggi, tidak heran jika biaya pembangunan Apple Park sangatlah besar dan mahal. Biaya pembangunan seluruh kompleks Apple Park totalnya bisa mencapai 5 miliar US dollar, atau jika dikonversi ke rupiah, nilainya bisa mencapai 73 triliun rupiah. Hal ini tentu menjadikan Apple Park sebagai salah satu bangunan sekaligus komplek perkantoran termahal di dunia. Nah, itulah beberapa fakta mengenai Apple Park. Perkembangan pesat perusahaan Apple tentunya menjadi hal utama yang melatar belakangi dibangunnya Apple Park. Kini impian besar pendiri Apple, Steve Jobs, sudah menjadi kenyataan. Buat kalian yang ingin menambahkan informasi mengenai video ini atau mau ngasih kritik dan saran, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih yang sudah nonton, semoga video ini bermanfaat. Saya RG pamit, wassalamualaikum.